Bayangkan, hidupmu seperti berdiri di tepi jurang yang sunyi. Di depanmu, terbentang lembah luas yang gelap, hanya diterangi cahaya samar dari kejauhan. Cahaya itu adalah simbol dari kebebasan finansial. Bukan sekadar uang berlimpah, tapi kebebasan sejati, bebas memilih jalan, bebas dari jerat hutang, bebas dari rasa takut besok harus makan apa. Namun untuk sampai ke cahaya itu, kamu harus menyeberangi lembah penuh duri. Dan inilah kenyataannya, sebagian besar orang tak pernah berhasil sampai. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena mereka menyerah di tengah jalan. Kita semua lahir dengan mimpi. Sejak kecil, kita diajari bahwa kerja keras akan membawa kita pada kesuksesan. Bangun pagi, sekolah, kuliah, lalu bekerja. Sistem ini seakan memberi janji, kalau kamu patuh, kamu akan hidup tenang. Namun kenyataannya berbeda. Kita tumbuh, bekerja siang malam, gaji datang, tapi hilang begitu cepat. Bayar cicilan, bayar listrik, bayar sekolah anak, bayar kebutuhan sehari-hari. Uang datang seperti air, lalu pergi seperti angin. Dan akhirnya kita bertanya, apakah ini hidup yang sebenarnya? Banyak orang memilih menutup telinga dari pertanyaan itu. Mereka berkata, sudahlah, nikmati saja. Memang sudah nasib. Namun, ada sebagian kecil yang menolak tunduk. Ada sebagian kecil yang berani melawan arus, yang berani menanggung rasa sakit demi harapan kebebasan. Dan mereka tahu, kebebasan finansial bukanlah perjalanan seumur hidup. Bukan pula jalan pintas semalam jadi kaya. Kebebasan finansial adalah tentang 4 tahun penuh ujian. 4 tahun di mana kamu harus belajar bertahan, mengorbankan kenyamanan, mengendalikan nafsu, dan memupuk kesabaran. 4 tahun ini bisa jadi terasa seperti penjara, tapi juga bisa jadi jalan menuju surga. Perbedaan hanya ada di satu hal, apakah kamu bertahan atau menyerah? Lihat sekelilingmu. Betapa banyak orang yang menyerah hanya dalam hitungan bulan. Mereka ingin hasil instan. Mereka ingin kaya tanpa menanggung rasa sakit. Dan ketika realitas tak sesuai harapan, mereka kembali ke rutinitas, kerja, lelah, bayar tagihan, ulangi lagi. Mereka lupa bahwa sabar itu seperti benih. Benih kecil yang ditanam di tanah tandus, tak tampak selama berbulan-bulan. Tapi suatu hari, akar itu menembus bumi, dan pohonnya tumbuh menjulang. Rahasia kebebasan finansial bukan pada seberapa besar gajimu. Bukan pada seberapa banyak modalmu. Rahasia itu ada pada kemampuanmu bertahan 4 tahun dalam badai. Dan hari ini, aku ingin membawamu masuk ke dalam lorong waktu itu. Menyelami satu persatu tahun yang akan kamu hadapi. Rasa sakit, kebingungan, pengorbanan, tapi juga kebijaksanaan yang lahir darinya. Jangan pergi. Karena bisa jadi, inilah percakapan paling penting dalam hidupmu. Sebuah peta jalan yang bisa mengubah nasibmu, bila kamu berani menapakinya. Tetap dengarkan sampai akhir. Karena di akhir video ini aku akan membagikan kunci untuk melewati 4 tahun penuh ujian itu. Mari kita mulai perjalanan ini, langkah demi langkah. Tahun pertama, tahun penyadaran. Tahun pertama bukan tentang uang. Tahun pertama adalah tentang kejujuran terhadap diri sendiri. Kamu harus berani menatap kaca dan berkata, aku bukan korban keadaan. Aku hanya korban pilihanku sendiri. Disinilah kebanyakan orang mundur. Karena lebih mudah menyalahkan gaji kecil, bos yang pelit, atau ekonomi yang buruk, daripada menyalahkan diri sendiri. Namun jika kamu berani jujur, kamu akan menemukan akar masalahmu, gaya hidup yang tak sesuai dengan pendapatan, utang konsumtif, dan kebiasaan membeli hal yang tidak perlu. Tahun pertama adalah tahun membersihkan luka. Mengurangi cicilan. Belajar hidup sederhana. Membuat anggaran, meski terasa menyesakan. Di sini, kamu tidak akan terlihat keren. Kamu akan diejek karena hidup hemat. Kamu mungkin merasa minder ketika orang lain membeli hal-hal baru, sementara kamu menahan diri. Tapi percayalah,
Rasa sakit tahun pertama adalah fondasi untuk 3 tahun berikutnya. Tanpa fondasi ini, semua runtuh. Tahun kedua, tahun pembangunan. Jika tahun pertama adalah tentang bertahan, tahun kedua adalah tentang membangun. Disinilah waktumu untuk mengubah energi kerja keras menjadi energi produktif. Kamu mulai belajar skill baru. Bukan skill yang membuatmu sekadar lebih sibuk, tapi skill yang bisa membuka jalan ke penghasilan lebih besar. Mungkin kamu belajar digital marketing, desain, menulis, coding, atau investasi. Mungkin kamu mulai usaha kecil, menjual produk sederhana, atau membangun brand pribadi. Apapun itu, tahun kedua adalah saat menanam benih. Hasilnya, hampir tidak ada. Inilah bagian tersulit. Kamu bekerja siang malam, tapi hasilnya tidak sebanding. Kamu mulai mempertanyakan, apa gunanya semua ini? Lebih baik aku tetap kerja saja, dapat gaji rutin. Tetapi ingat, benih butuh waktu. Tidak ada pohon yang tumbuh semalam. Jika kamu menyerah di sini, semua kerja keras tahun pertama akan hilang sia-sia. Tahun kedua juga tentang membangun kebiasaan investasi. Meski kecil, meski recehan, taruhlah uangmu pada sesuatu yang tumbuh. Bukan menunggu kaya dulu baru berinvestasi. Karena yang penting adalah disiplin menanam, bukan menunggu panen instan. Tahun ketiga, tahun ujian terbesar inilah tahun yang paling berbahaya. Tahun yang membuat banyak orang berhenti, bahkan hanya satu langkah sebelum kemenangan. Di tahun ketiga, rasa lelah akan menumpuk. Kamu sudah menahan diri selama 2 tahun, tapi hasilnya belum terlihat jelas. Kamu akan mulai bertanya, kenapa hidupku tetap sulit? Kenapa aku belum bebas? Dan disinilah dunia akan mengujimu. Teman-temanmu mungkin terlihat lebih bahagia, lebih bebas, lebih kaya, meski kenyataannya belum tentu begitu. Media sosial akan terus memamerkan kesenangan orang lain. Kamu tergoda untuk ikut, untuk berhenti menabung, untuk kembali ke gaya hidup lama. Tahun ketiga adalah tahun kebimbangan. Tahun di mana kamu harus memilih, bertahan pada jalan sulit yang sepi, atau kembali ke jalan ramai yang nyaman tapi buntu. Jika kamu berhasil melewati tahun ini, kamu sudah memenangkan setengah pertempuran. Karena sebenarnya, setelah 3 tahun bertahan, kamu sudah jauh di depan mayoritas orang yang bahkan tidak bertahan 3 bulan. Tahun keempat, tahun pencerahan. Akhirnya, tahun keempat. Tahun yang akan membuat semua luka, semua pengorbanan, terasa tidak sia-sia. Di sini, kamu mulai melihat hasil nyata. Skill yang kamu asah mulai dibayar mahal. Investasi kecil yang kamu tabung mulai berbuah. Usaha yang kamu bangun mulai dikenal. Dan yang paling penting, kamu mulai merasakan kebebasan memilih. Kebebasan untuk berkata, tidak, pada pekerjaan yang tidak sesuai hati. Kebebasan untuk meluangkan waktu bersama keluarga tanpa dihantui rasa bersalah. Kebebasan untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Inilah momen di mana kamu sadar, kebebasan finansial bukan sekadar soal uang. Tapi tentang kekuatan memilih jalan hidupmu sendiri. Namun jangan salah, tahun keempat bukan akhir. Ia hanyalah gerbang. Gerbang menuju kehidupan baru, di mana kamu bukan lagi budak uang, melainkan tuan bagi waktumu. 4 tahun ini, bukan dongeng, bukan motivasi kosong. Ini adalah jalan yang nyata, keras, dan menyakitkan. Tetapi jalan yang akan mengubahmu dari seorang pekerja yang terjebak rutinitas menjadi seseorang yang bebas menentukan hidupnya. Jika kamu masih bersama sampai di sini, berarti kamu termasuk sedikit orang yang benar-benar siap melawan arus. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan berjalan terus, atau kembali mundur? Dan kini, kita tiba di akhir perjalanan 4 tahun ini. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Pejamkan mata. Bayangkan dirimu 4 tahun dari sekarang. Apakah kamu masih orang yang sama? Atau kamu telah menjadi sosok baru, seseorang yang tak lagi diperbudak rasa takut akan uang? Kebebasan finansial bukan soal rumah besar, mobil mewah,
atau rekening miliaran. Itu semua hanyalah simbol yang sering dipajang untuk mengukur status. Kebebasan sejati adalah saat kamu bisa bangun pagi tanpa rasa cemas. Saat kamu bisa memutuskan bagaimana menggunakan waktumu. Saat kamu bisa memilih pekerjaan karena cinta, bukan karena terpaksa. Itulah makna sebenarnya dari kebebasan finansial, kebebasan memilih jalan hidupmu sendiri. Menghadapi rintangan nyata tentu, perjalanan ini tidak akan mudah. Kamu akan digoda. Kamu akan diuji. Kamu akan merasa kesepian. Ada hari-hari di mana kamu akan bangun dengan rasa putus asa. Hari-hari di mana kamu ingin menyerah, kembali ke hidup yang nyaman tapi kosong. Dan saat itulah, kamu harus ingat, kebebasan tidak pernah diberikan, kebebasan selalu diperjuangkan. Lihat sejarah. Bangsa manapun yang pernah meraih kebebasan, selalu membayarnya dengan pengorbanan. Begitu pula dengan kebebasan finansialmu. Ia menuntut harga yang mahal, pengorbanan kesenangan sesaat, pengendalian diri, dan kesabaran yang seolah tiada akhir. Namun, justru dalam pengorbanan itu kamu menemukan jati dirimu yang sejati. Karena semakin dalam luka yang kamu tanggung, semakin kuat pula jiwa yang akan lahir darinya. Hadiah dari 4 tahun perjuangan, dan ketika kamu berhasil melewati 4 tahun itu, kamu akan tersenyum pada dirimu sendiri. Bukan karena saldo rekeningmu. Bukan karena asetmu. Tapi karena kamu tahu, kamu mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kebanyakan orang, bertahan. Kamu akan berdiri lebih tegak, berjalan lebih percaya diri. Kamu akan merasa damai, karena tahu bahwa waktumu kini adalah milikmu. Dan kamu akan menyadari bahwa kebebasan finansial bukan garis akhir, melainkan awal dari babak baru hidupmu. Mulai saat itu, kamu bukan lagi orang yang dikuasai oleh uang, tapi orang yang mampu menguasai uang dan menjadikannya alat, bukan tuan. Sebuah pertanyaan sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu renungkan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah aku siap bertahan 4 tahun, demi hidup yang bebas selamanya? Jangan jawab terburu-buru. Biarkan pertanyaan itu tinggal di hatimu. Biarkan ia mengguncangmu, membuatmu resah, membuatmu bertanya apakah semua kesenangan sesaat yang kamu kejar hari ini benar-benar sebanding dengan kebebasan yang menantimu di masa depan. Jika jawabanmu adalah ya, maka hari ini adalah hari pertama dari perjalananmu. Aku tidak akan menjanjikan bahwa ini mudah. Aku tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak akan merasa ingin menyerah. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal, kamu tidak sendirian. Di channel ini, aku akan terus membagikan cerita, strategi, dan peta jalan yang bisa menjadi pengingat bahwa kamu mampu melewati badai ini. Aku ingin perjalananmu 4 tahun ke depan tidak berjalan sendirian, tapi bersama komunitas orang-orang yang juga memilih untuk bertahan. Jadi, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi. Setiap video baru akan menjadi pengingat, setiap cerita akan menjadi penyemangat, dan setiap strategi akan menjadi bekalmu untuk melangkah lebih jauh. Dan jika kamu merasa video ini berarti, bagikan kepada seseorang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, mereka juga sedang berjuang dalam diam, menahan rasa sakit yang sama, dan membutuhkan cahaya kecil untuk bertahan. Akhirnya, hidup ini adalah tentang pilihan. Apakah kamu akan memilih jalan mudah yang penuh kesenangan sesaat, atau jalan sulit yang penuh luka, tapi berujung pada kebebasan sejati? 4 tahun. Hanya 4 tahun. Terdengar singkat, tapi akan terasa panjang. Namun, ketika kau tiba di ujungnya, kau akan melihat ke belakang, tersenyum, dan berkata pada dirimu sendiri, aku bertahan. Dan karena itu, aku bebas. Ingat, kebebasan itu bukan hadiah. Kebebasan adalah hak yang harus diperjuangkan. Mulailah hari ini, bertahanlah 4 tahun, dan biarkan dunia melihat siapa dirimu yang sebenarnya.